Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang teks biografi dan juga teks puisi. Kami yang beranggotakan Adelia Azhara dari absen 1, Desi Amitaningrum dari absen 10, dan saya sendiri Sarani Aurelia dari absen 30. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks biografi. Teks biografi memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal atau pronomina, seperti dia, ia, atau beliau. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa yang akan dilakukan oleh tokoh, misalnya berjalan, berbicara, belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata sifat atau adjektiva untuk memberikan informasi mengenai sifat-sifat tokoh secara rinci. Misalnya, digunakan untuk mendeskripsikan watak tokoh. Kata yang akan digunakan seperti pintar, ulet, rajin, giat. Selain itu, dalam melakukan deskripsi teks biografi, biasanya menggunakan kata kopulatif sebelum kata sifat, seperti adalah atau merupakan. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif dalam menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh, misalnya dipilih, disuruh, ditugaskan, dan diberi. Yang kelima, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu, misalnya sesudah, sampai, setelah, dan lain-lain. Yang terakhir, banyak menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas mental untuk menggambarkan peran tokoh, misalnya menyetujui, menginspirasi, memahami, dan lain-lain. Langkah-langkah menyusun teks biografi, langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan informasi tokoh, mulai dari nama gelar, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan riwayat sang tokoh. Yang kedua, menyusun poin-poin peristiwa penting. Menyusun poin-poin peristiwa penting mulai dari informasi yang berkaitan dengan sang tokoh dari berbagai sumbernya. Yang ketiga, mulai menyusun kerangka tulisan. Merangkai semua informasi dengan kalimat yang runut dan bernalar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam menyusun teks biografi. Yang terakhir, menyusun teks sesuai struktur. Menyusun teks sesuai struktur itu kayak semacam membangun bagian orientasi, mengurutkan semua peristiwa yang dialami sang tokoh, dan menuliskan atau menyampaikan pendapat penulis tentang sang tokoh yang diceritakan. Lalu selanjutnya ada garis besar teks puisi. Pengertian teks puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Karya puisi mengandung nilai-nilai estetika tersendiri. Puisi ada dua. Yang pertama itu unsur intrinsik puisi. Apa sih itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra puisi. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang kedua ada rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat berkaitan dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Yang ketiga ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca atau pendengar. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Jadi, gaya bahasa itu merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Yang keenam ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Yang ketujuh ada tipografi. Tipografi adalah bentuk penulisan puisi. Yang kedelapan ada imaji. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata yang memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena mengunggah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang kesembilan ada kata konkret. Kata konkret ini untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat
disentuh. Bagi penyair hal itu dirasakan lebih jelas. Yang kedua ada unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi yaitu unsur yang terdapat di luar karya sastra puisi. Yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Semisalnya latar belakang pengarang itu dari keluarga miskin, maka ia akan membuat puisi yang akan menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sendiri sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial ini sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalnya puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat itu sedang kacau dan keadaan pemerintahan pun sangat kacau balau. Sehingga puisi ini dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran tentang masyarakat. Yang ketiga itu ada unsur nilai. Unsur nilai itu meliputi unsur yang berkaitan tentang pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi itu menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi. Ada contoh puisi berjudul Ruang Halusinasi. Karenamu, aku terjebak nyaman dalam dimensi halusinasi. Terperangkap di dalam indahnya ruang tak berjarak. Pada dimensi itu, kutemukan dirimu tanpa ada jarak sebagai perantara. Tak ada waktu yang harus ditunggu. Puisi yang kedua berjudul Selalu Ada Harapan. Tenggelam dalam lautan kesedihan, sunyi, gelap tanpa ada yang mengetahui. Suara putus asa berdering keras membekas dalam ingatan sempitnya dunia lelakan jiwa. Menutup mata berusaha lupakan keadaan, rantai kesedihan mengitari pikiran. Ketakutan menjelma seperti neraka kehidupan. Namun suara hati tidak pernah menyakiti, bahwa masih ada harapan walau serba kekurangan. Memulai semua kembali perlahan-lahan, lupakan masa lalu biang kesedihan. Jalani hari ini untuk esok yang berkesan. Masih ada harapan bagi kita yang berusaha. Jangan larut dalam kesedihan, fokus pada tujuan untuk menggapai masa depan. Contoh puisi yang ketiga adalah Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh-seduhan itu, aku ini binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus hak kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kesimpulan, teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dialami maupun kelebihan-kelebihan dan kesuksesan tokoh yang dapat menginspirasi. Kesimpulan puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur intrinsik dan ekstrinsik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.